Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini sudah jelas dan pasti saya ingin memberikan analisa dari pertandingan big match di English Premier League antara Arsenal versus Manchester United yang berakhir untuk kemenangan Arsenal dengan skor 3-1. Dengan skor 3-1. Dengan skor 3-1. Saya harus mengatakannya 3 kali dong, kan skornya 3-1. Nah, saya ingin dengar dulu nih prediksi yang saya buat di konten preview untuk pertandingan ini ya. Tunggu dulu ya teman-teman ya, saya forward dulu nih sampai ke prediksi. Apa nih prediksi saya kemarin? Masuk ke tengah tapi tidak bisa berbuat banyak. Coba saya dengar dulu. Teman-teman. Jadi saya bukan ingin mengejek Chelsea, tapi ini masih lagi review Chelsea ya. Coba ya saya forward lagi ya sampai ke Arsenal ya. Mereka akan bisa melapisi lini pertahanan mereka yang gagal dilakukan oleh para pemain Chelsea. Waduh, masih Chelsea. Chelsea udah hancur. Kemarin tuh kalah lagi kan? MU tidak full tim karena MU. Sebetulnya ketika bermain counter itu sangat berbahaya. Bagi Arsenal jika mereka ingin menang, mereka harus sebentar nih. Lupa ya untuk bertahan. Tapi kalau dia main dia bisa. Nih prediksinya nih. Jika Anthony dimainkan dari awal. Terus prediksinya seperti apa? Nah, kalau menurut saya teman-teman prediksinya bahwa MU punya chance untuk mendapatkan poin di kandang Arsenal. Kenapa saya mengatakan ini padahal MU tidak full tim karena MU sebetulnya ketika bermain counter itu sangat berbahaya. Bagi Arsenal jika mereka ingin menang, mereka harus bisa mencetak gol pertama di pertandingan ini dan memainkan tempo. Nah, itu yang saya katakan ya teman-teman ya, tentang prediksi bahwa MU punya chance mendapatkan poin. Bukan berarti bahwa MU akan bisa meraih kemenangan. Mendapatkan poin means kemungkinan draw. Karena seperti yang saya jelaskan juga, kalau MU counternya bagus, akan menyulitkan Arsenal. Dan Arsenal adalah tim yang sering kemasukan gol melalui proses counter attack dari tim lawan. Dan memang kan gol dari MU itu adalah klasik counter attack. Ketika Havertz yang salah melakukan passing, kemudian diambil oleh Eriksen, dan Eriksen bisa mengirimkan through pass ke Rashford, dan Rashford bisa mencetak gol. Havertz sendiri menendang angin, ya kan, harusnya itu dia sudah mencetak gol. Kacau banget nih pemain, dan saya gak paham kenapa Mikel Arteta masih memainkan dia sebagai starter. Nah, artinya memang apa yang saya jelaskan di konten preview untuk pertandingan itu benar, bahwa MU akan sangat berbahaya melalui counter dan kemungkinan MU akan bermain bertahan. Bagi Arsenal, ya mereka akan kesulitan mencetak gol ketika tim lawan itu bermain dengan defensive mode, artinya mengandalkan strategi bertahan dan hanya mengandalkan counter attack yang dilakukan Manchester United. Dan jujur, kalau saya melihat permainan dari Manchester United itu seperti tim-tim papan tengah yang milih untuk bertahan ketika mereka bermain away. Itu saja yang dilakukan Manchester United kan di Stadion Emirates semalam, yaitu betul-betul fokus dalam bertahan dan main counter attack. Padahal mereka adalah tim besar dan mereka sebetulnya punya materi pemain yang bagus. Cuma memang yang membedakan antara Arsenal dan Manchester United di pertandingan semalam adalah dari segi kedalaman skuad. Karena Mikel Arteta melakukan serangkaian pergantian pemain yang bisa membuat timnya meraih kemenangan. Ini beda tentu dengan Manchester United. Manchester United tidak full tim, tapi seharusnya itu bukan alasan MU itu kalah. Karena Arsenal juga sebaliknya nggak full tim. Dan masalah bagi MU adalah ketika para pemain mereka itu tidak fokus dalam bertahan. Atau pada saat mereka out of position setelah menyelesaikan atau sedang mencoba untuk membangun sebuah proses serangan. Seperti yang terjadi di gol pertama, kedua, ya, dan tentunya ketiga. Ketiga itu MU kena counter attack kan, karena para pemain mereka pada out of position. Jadi memang Manchester United ini tidak punya kedalaman skuad atau istilah kerennya materi pemain yang merata. Dan tampak jelas permainan dari MU itu terbaca ketika mereka membangun counter dengan selalu memberikan bola kepada Rashford. Dan skema ini berubah ketika Højlund itu masuk. Ya, teman-teman bisa perhatikan ketika Højlund itu masuk, skema serangan balik dari MU itu berubah karena Højlund juga banyak mendapatkan bola dan dia tidak buruk juga permainannya, bahkan dia lebih banyak memberikan pressing intens daripada Anthony Martial yang tampaknya jalan sehat di pertandingan semalam. Nah, artinya kemenangan dari Arsenal itu karena memang para pemain mereka tidak nyerah untuk terus menekan pertahanan dari Manchester United. Dan para pemain MU hanya mengandalkan counter attack dan juga skill individu mereka. Saya tidak melihat ada interchange passing yang berhasil dilakukan oleh para pemain MU di depan. Jadi para pemain MU yang di depan itu lebih sering hanya menunggu bola. Tapi interchange passingnya kurang. Ini beda dengan para pemain Arsenal. Martinelli, Saka, Odegaard, mereka mencair banget permainannya. Kecuali Havertz ya. Dan kunci bagi Arsenal adalah ketika Havertz itu diganti.
Nah, ketika Havertz itu diganti, kalau nggak salah yang dimainkan itu adalah Vieira ya, ketika Havertz itu diganti ya. Coba saya cek dulu ya. Jangan sampai saya salah ya. Nah, betul. Vieira dimainkan kan. Jadi Vieira ini adalah opsi tambahan bagi Arsenal dalam membangun sebuah proses serangan. Jadi artinya Vieira ini memberikan tambahan kreativitas. Jadi ketika Vieira itu masuk, seharusnya para pemain MU itu paham mereka harus benar-benar rapat di tengah. Karena kalau mereka gak rapat di tengah, pemain ini akan banyak mengirimkan umpan-umpan terobosan. Dan bagus sekali permainan dari Vieira, walaupun dia tidak se-eksplosif Odegaard. Betul kan teman-teman? Kenapa saya semangat? Saya harus semangat karena tim yang saya bela, yang saya support, sejak tahun 1990 belum terkalahkan. Betul kan teman-teman? Sejauh ini di English Premier League. Beda dengan MU sudah kalah 2 kali, Chelsea sudah kalah 2 kali. Tapi Arsenal adalah salah satu dari sedikit tim yang masih belum terkalahkan. Oke, masih awal musim, tapi kan ini adalah awal musim yang positif bagi Arsenal. Dan saya memang di konten preview itu saya memberikan prediksi bahwa MU akan menyulitkan Arsenal. Bukan berarti bahwa MU akan bisa menang di kandang Arsenal. Dan betul kan MU menyulitkan Arsenal dalam hal apa? Ketika mereka bertahan, dan juga ketika mereka membangun counter, beberapa kali counter attack mereka itu bisa membuka pertahanan dari Arsenal. Bahkan Garnacho kan yang sudah mencetak gol tapi jelas dia offside karena Gabriel lebih cepat. Ya, maju sedikit. Sehingga Garnacho itu memang offside. Sudah berada sedikit, mungkin 1 kaki atau setengah kaki dia ya. Sudah berada atau masuk ke zona offside. Tapi kita lihat ada Højlund yang terlibat dalam proses serangan tersebut. Kalau nggak salah Casemiro itu yang memberikan umpan terobosan. Nah, berapa peluang dari Manchester United yang berbahaya? Jadi jangan dihitung peluang-peluang yang melenceng. Yang berbahaya itu hanya 3. Oke lah, anggap aja 4. Termasuk gol dari Garnacho yang dianulir. Nah, gak banyak kan peluangnya. Jadi walaupun mereka bisa menyulitkan Arsenal dengan counter attack, tapi counter attack mereka juga tidak bisa menciptakan end product yang diperlukan untuk mencetak gol. Jadi chances created-nya itu gak banyak. Ada gol dari Rashford, kemudian ada peluang dari Martial di menit-menit awal babak kedua, dan juga Rashford lagi kalau nggak salah itu yang di-save oleh Ramsdale. Dan tadi yang saya katakan, gol dari Garnacho yang dianulir. Sedangkan Arsenal, kita lihat interchange passing-nya di antara para pemain di depan tuh jalan. Walaupun lebih banyak yang melakukan pergerakan berbahaya itu Martinelli, tapi Saka sedikit-sedikit masuk juga, penetrasi juga. Nah, kalau MU walaupun Anthony beberapa kali juga coba untuk melakukan penetrasi dengan gerakan individunya, tapi terlihat jelas lebih dominan itu adalah Rashford. Nah, ini akan sangat bahaya bagi MU di next match. Karena sudah kebaca, ya pokoknya dapat bola kasih Rashford. Ya Rashford juga kan bukan pesulap. Dari jalannya pertandingan, Arsenal ngegas, tapi mereka sulit mencetak gol. Bahkan peluang mereka yang berbahaya, gak terhitung peluang lah ya, shooting dari Havertz yang terkena angin itu. Dan kemudian ketika Havertz miss pass, Eriksen bisa memberikan umpan kepada Rashford. What a goal, this is a good goal by Rashford, counter attack. Tapi setelah itu tidak membutuhkan waktu yang lama. Kalau dari hitungan saya sekitar 110 detik. Arsenal bisa membalas, langsung cepat mereka mencetak gol ketika ada pertukaran passing. Kan tadi saya katakan interchange passing antara para pemain Arsenal di depan. Siapa saja, Nketiah ke Martinelli, Martinelli kasih cutback ke Odegaard, dan Odegaard bisa mencetak gol. Saya semangat teman-teman, walaupun masih di awal musim ya, dan saya harapkan ya Arteta jangan lagi memberikan kita sebagai fan Arsenal harapan palsu ya. Kali ini ayo dong ya, push for the title. Walaupun sulit ya, karena Manchester City memang mainnya bagus. Ya sedikit curhat lah saya. And then memang Arsenal yang punya banyak peluang, MU itu hanya main counter. Dan saya melihat masalah MU itu bahwa 2 fullback mereka tidak berani maju karena tekanan dari Martinelli dan juga Saka sangat intens. Memasuki babak kedua, saya kira itu penalti ketika Havertz itu dilanggar. Tapi kalau saya melihat sih, ya walaupun kontaknya tidak begitu kuat ya dari Wan-Bissaka, tampaknya juga nggak ada kontak, tapi memang Havertz terjatuhnya terlambat. Setelah sebetulnya dia sudah lewat ya. Setelah dicek oleh VAR ternyata gak penalti, dan kemudian ketika Højlund masuk saya melihat permainan dari MU lebih dinamis di depan. Ada pemain lain yang juga berani pegang bola lebih lama selain Rashford, dan pressing dia lebih intens lagi menciptakan kepanikan bagi Gabriel. But then Lord Harry Maguire masuk, Lisandro Martinez tidak fit, tapi yang saya baca beritanya gak perlu khawatir ya bahwa Lisandro Martinez cederanya gak parah. And then ini kuncinya nih bagi Arsenal. Ketika Gabriel Jesus masuk ya menggantikan Nketiah, ini bukan karena Nketiah gak bagus, tapi ada rotasi yang dilakukan oleh Mikel Arteta ya, penyegaran, karena Arsenal butuh fresh player, apalagi MU ini sudah tidak
diperkuat oleh ini kan Lisandro Martinez ya yang ditarik keluar. Jadi dia inginkan pemain lain, Gabriel Jesus, Tomiyasu masuk dan juga Fabio Vieira. Ini yang merubah jalannya pertandingan sih bagi Arsenal. Walaupun ada Garnacho juga yang masuk menggantikan Anthony dan Johnny Evans kemudian masuk. Garnacho sudah mencetak gol, tadi yang saya jelaskan sudah dianulir dan akhirnya Declan Rice bisa mencetak gol di masa injury time. Di sini saya melihat bahwa Gabriel dan juga Evans berduel dan Evans kalah duel dengan Gabriel. Saya tidak melihat itu sebuah pelanggaran dan Declan Rice bisa mencetak gol. Nah inilah gol yang memang krusial ya. Ketika Declan Rice sudah mencetak gol ya saya sudah yakin lah bahwa Arsenal akan menang. Walaupun saya kira pertandingan akan berakhir draw karena sudah memasuki injury time menit ke-96. Saya kira draw. Ternyata bagus juga Rice bisa mencetak gol. Kalau draw, waduh sebelumnya juga draw kan lawan Fulham. Dan akhirnya Gabriel Jesus bisa mencetak gol, membuat timnya meraih kemenangan dengan skor yang meyakinkan 3-1. Apa yang bisa kita pelajarin dari pertandingan semalam? Bahwa Arsenal menyerang total, tapi ketika mereka kesulitan untuk create more chances, mereka menciptakan banyak peluang, tapi ketika mereka kesulitan untuk menciptakan lebih banyak peluang yang berbahaya, maka Mikel Arteta ya akhirnya otaknya jalan juga, dia melakukan rotasi pada timing yang tepat, memainkan pemain-pemain yang lebih fresh, tapi pemain-pemain yang punya naluri menyerang yang baik, seperti Nelson, seperti Gabriel Jesus dan juga Vieira. Jadi ketika dia melakukan rotasi itu, nah itu adalah kunci bagi Arsenal, karena 3 pemain tersebut bukan karena mereka terlibat, enggak, tapi 3 pemain tersebut terus mengganggu lini tengah dari Manchester United yang tampak lelah sebelum pertandingan berakhir ya, artinya ketika sudah melewati menit ke-80. So this is a good win for Arsenal dan saya masih menunggu tagline dari mayoritas fans dari MU ya. Bukan semua fans dari MU tapi mayoritas dari fans MU yang mengatakan bahkan musim lalu juga bahwa siap-siap tsunami trofi. Tapi ternyata yang terjadi semalam adalah tsunami air mata di Stadion Emirates, teman-teman. Ya, kita tunggu saja pertandingan-pertandingan selanjutnya dari Arsenal dan Manchester United yang saya yakin bahwa dua tim ini akan berjuang habis-habisan untuk bisa bersaing di papan atas. Jika mereka tidak bisa menjadi juara, ya paling tidak mereka akan coba untuk tetap berada di top 4 zone supaya mereka bisa kembali bermain di Liga Champions musim depan, walaupun masih lama musim depan. Tapi saya pikir target mereka sudah jelas, coba untuk menjadi juara. Kalau gak bisa menjadi juara, paling tidak berada di top 4 zone. Karena musim ini Liverpool juga permainannya semakin baik kan teman-teman. Mereka juga menang ya, lawan Aston Villa semalam. Saya gak nonton matchnya, tapi mereka menang telak. So, Liverpool is coming back. Dan Liverpool juga akan memberikan persaingan di papan atas. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.